Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, salam patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat membangun ibadah melalui pokdar masing-masing yang dilaksanakan secara virtual melalui tayangan YouTube KPPM Wonoasri. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita pada hari ini, pada malam Natal ini akan dilayani oleh Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109 kita pujikan bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita lakukan panggilan ibadah dengan berlitani. Firman sudah menjadi daging, haleluya, dan tinggal di antara kita. Haleluya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Haleluya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia. Haleluya. Marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan. Pertolong kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang memberi pertolongan dan keselamatan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Amin. Jemaat Tuhan kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada malam peringatan Natal Tuhan adalah kelahiran Kristus menjadi terang dan sukacita bagi semua. Bapak, Ibu, dan saudara, malam ini adalah bagi kita bersama-sama memperingati Natal
malam Natal Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur, membuka hati, dan kita boleh menjadi tempat di mana Sang Kristus lahir di hati dan kehidupan kita. Mari kita bersorak sukacita dengan kita memuji, hai mari berhimpun. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan memasuki litani syukur. Kami persilahkan tim musik untuk mengiringi litani syukur ini dengan memainkan lagu Kidung Jemaat 94 dengan setengah suara. Dalam perhimpunan di malam peringatan Natal Tuhan, marilah kita bersyukur kepada-Nya. Ya Allah yang hidup, kami umat-Mu telah Kau persekutukan melalui Gereja Kristen Jawiwetan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami. Natal tahun ini masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan bencana-bencana yang terjadi. Suasana ini sejatinya mengingatkan situasi Natal mula-mula yang dikisahkan dalam Injil, yaitu kelahiran-Mu. Di tengah ancaman pembunuhan anak-anak kecil, serta situasi sensus penduduk yang sangat riuh, Ya Allah yang hidup, kami bersyukur untuk Natal yang kami rayakan di tengah pandemi dan bencana ini. Ya Allah yang hidup, kami memuji Engkau yang sudah datang, yang dibaringkan di palungan, dan yang terbungkus kain lampin yang sudah usang. Kiranya ini semua mengingatkan kami agar tidak hanya selalu memaknai Natal dalam gemerlap, namun juga memaknai Natal dalam keprihatinan. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kami di tengah kondisi pandemi dan bencana ini. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur bahwa kami masih bisa bertahan hidup di tengah pandemi dan bencana. Seperti Engkau yang digendong oleh Maria dan Yusuf untuk bertahan di tengah ancaman pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Sungguh kami bersyukur. Terpujilah Allah yang hidup,
kini dan selamanya. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara, doa dan pembacaan Alkitab akan dipandu oleh salah satu dari pejabat gerejawi. Monggo. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah yang datang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kami. Pada sore hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kami bisa bersama-sama untuk membangun persekutuan di dalam ibadah Natal ini. Di tengah-tengah dalam kami membangun ibadah ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberikan kami ketelitian dalam membaca ini, sehingga bacaan dapat kami rasakan dan kami dengar dengan baik. Kami serahkan Bapak Pendeta Sandi yang pada saat ini akan membentangkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan sehingga roh hikmat kebijaksanaan turun atas diri Bapak Pendeta Sandi. Sehingga yang terjadi pada saat ini bukan kehendak kami namun kehendak Tuhan sendiri. Kami warga jemaat-Mu yang pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kiranya Engkau singkirkan kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan. Doa kami yang jauh sempurna ini hanya kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9. Akan kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman. Atasnya terserang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan kandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang melakukan firman dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin panjenengan pada saat ini yang mengikuti berada di Pokdar masing-masing, di wilayah masing-masing, juga di dalam suasana sukacita, ataupun pada hari ini panjenengan juga mengikuti ibadah melalui siaran langsung, siaran online, yang di rumah atau di mana saja panjenengan berada. Begitu kita merasakan sukacita dan syukur, meskipun kita saat ini dalam lingkup yang berbeda-beda, tetapi kasih Kristus, penyertaan Tuhan senantiasa boleh memberkati kita. Puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada petang ini judul renungan kami ambil yaitu hadirnya Sang Damai. Bapak Ibu dan Saudaraku, ada sebuah cerita. Konon ada seorang raja yang memiliki kebiasaan unik. Raja ini selalu senang hidup atau tinggal bersama-sama dengan masyarakat atau rakyatnya. Suatu ketika dia menyamar, dia menyamar menjadi seorang gelandangan. Dia datang, dia berjalan, dia ini ingin mendengar, ingin melihat, menyaksikan secara langsung, bahkan merasakan bagaimana sih kondisi dan situasi yang dialami oleh rakyatnya. Karena dia selalu ada di pemerintahan, karena dia selalu ada di istana raja yang dikepung dengan kemewahan-kemewahan yang sangat luar biasa. Dia jalan, dia melihat dan dia menyaksikan keadaan sekitar kondisi rakyatnya. Ketika dia hampir malam, dia masuk, dia menemui seseorang keluarga yang tinggal di sebuah gubuk. Keluarga ini sangat baik. Keluarga ini menerima raja tersebut yang menyamar menjadi gelandangan. Mereka bersama-sama makan seadanya. Mereka bercerita satu dengan yang lain. Bahkan yang cukup luar biasa, raja ini berani untuk tidur atau istirahat di tempat yang seperti itu, gubuk seperti itu, yang mau berbagi tempat dengan anggota keluarga yang lain. Keesokan hari raja tersebut pulang, lalu dia mendengar begitu luar biasa bagaimana kecintaan rakyatnya kepada rajanya. Maka di suatu saat raja tersebut datang kembali, berapa waktu mengenakan pakaian kebesarannya. Aku adalah gelandangan yang kamu ajak makan, cerita, dan yang kamu izinkan untuk menginap di tempat ini. Itulah kata pembuka raja memperkenalkan dirinya kepada salah satu keluarga di sana. Dengan sigap raja dan para orang-orang yang ditumai, mereka semuanya bersujud di hadapan raja. Namun raja heran ketika raja menyampaikan hal itu, kok tidak sama ya dengan orang-orang yang lain. Orang ini berbeda, keluarga ini berbeda. Kok tidak langsung meminta hadiah seperti orang-orang yang lain? Lalu kata sang pemilik rumah, sungguh raja,
kami sangatlah bersyukur dan berterima kasih. Sebab Raja bersedia menerima makanan kami yang sangatlah sederhana, mau mendengarkan cerita kami, bahkan juga mau istirahat bersama-sama dengan kami. Dengan semuanya itu kami sangatlah bahagia Raja. Dan itu adalah hadiah terindah yang Baginda Raja berikan kepada kami. Sebab Raja mau memberikan dirinya untuk kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hampir mirip dengan peristiwa Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bila kita perhatikan tadi, Yesaya menceritakan sebuah nubuat tentang kehadiran seorang pembawa damai. Ya, siapa lagi kalau dia Yesus Kristus, yang bersedia meninggalkan tahtanya yang sangat luar biasa dan mau memberikan dirinya untuk keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini sebenarnya kitab untuk mendorong umat Tuhan di dalam hidup pengharapan. Bahwa di kitab Yesaya diceritakan mereka sedang mengalami putus asa. Mereka mengalami keadaan yang kehilangan masa depan dan pengharapan mereka karena kondisi dan situasi mereka di dalam pembuangan. Maka di sini Yesaya memberikan semangat. Yesaya mengangkat semangat supaya bangsa milik Tuhan boleh kembali memiliki gairah semangat hidup, memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh. Meskipun toh tantangan itu tidak akan pernah selesai dari kehidupan panjenengan dan saya juga. Kehidupan bangsa Israel tidak akan pernah selesai, tantangan dan pergumulannya. Tetapi Yesaya ingin mengangkat bahwa hadirnya seorang Mesias yang mampu membawa kedamaian, kesukacitaan bagi kita. Hal yang sama terjadi pada diri kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Di awal ibadah, di saat kita ungkapkan litani syukur, kita masih mengingat bahwa kita tidak bisa terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Banyak tekanan yang terjadi di dalam posisi kita. Belum lagi COVID selesai, muncul varian baru yang saat ini juga menggemparkan keberadaan dunia. Belum selesai, kita mengakhiri perjuangan melawan pandemi COVID. Bencana alam terjadi di wilayah Indonesia. Baik itu erupsi Gunung Semeru, gempa bumi, banjir, rob yang terjadi. Bahkan penderitaan semakin hari terlihat sangat jelas. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pergumulan kita tidak akan pernah selesai. Tetapi janganlah kita putus asa. Janganlah kita lepas akan pengharapan bahwa Sang Kristus hadir untuk kita adalah memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan yang baru. Monggo saya ulangi sekali lagi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Karena hanya kepada Dia tempat untuk kita berlabuh, untuk tepat kita memohon pertolongan. Karena di dalam Sang Kristus kita memperoleh damai sejahtera itu. Mari jangan setengah-setengah hati, mari kita bulatkan hati kita di dalam malam Natal Tuhan ini. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Karena besok kita akan merayakan Natal Tuhan.
Kita bersama-sama akan membangun peribadahan dengan sukacita dan syukur. Sebab saat ini kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan hati yang terbuka, hati yang jujur di hadapannya, kita bersama-sama membuka hati kita. Seperti seorang rakyat yang tadinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih bahwa raja bersedia meninggalkan tahtanya untuk menyerahkan dirinya, merasakan dan menikmati hal-hal yang kita alami. Hal yang sama, Tuhan pun bersedia merasakan hal-hal yang kita alami. Kiranya Sang Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh salah satu pejabat gerejawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Kristen seluruh dunia, mari kita memperbarui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama ungkapkan kidung kemuliaan. Kita ungkapkan secara litani. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama memasuki perayaan cahaya lilin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengingat rayakan
kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang sejati di malam yang kudus ini. Saya mengajak seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman, dimanapun panjenengan berada, untuk menggelapkan ruangan. Dan mari kita mempersiapkan lilin. Pemusik, silahkan menghantar dengan instrumen Malam Kudus. Dengarlah nubuat Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, mari kita menyalakan lilin yang adalah simbol Tuhan, Sang Cahaya Abadi yang lahir di dalam hati kita. Seraya kita menyanyikan Malam Kudus, baitnya yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Amin. Lampu boleh dinyalakan kembali, lilin boleh dipadamkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur dan sukacita kita. Pengumpulan persembahan akan dipandu oleh salah satu pejabat gerejawi. Monggo katuran, Bu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Terutama di saat-saat masa pandemi seperti ini, kita masih boleh bertemu bersekutu di tempat ini. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan pada malam hari ini dengan kita dasari dari firman Tuhan Yesaya 8 ayat 9 sampai dengan Yesaya, kami ulang, Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Bapak Ibu, marilah kita iringi dengan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 101. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan bila di malam hari ini, di mana kami bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk menyambut hadirnya, lahirnya Sang Kristus, Sang Damai Sejati di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Biarlah malam yang indah ini Tuhan membawa kami semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kehidupan kami untuk menyambut Engkau, Sang Raja Damai. Kami bersyukur bila malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan, menggumulkan
merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami pergumulan, persoalan tidak akan selesai. Tentu silih berganti akan datang menghantam, menerjang kehidupan kami. Biarlah hati kami tidak terombang-ambing oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Namun kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Karena hadirnya Sang Kristus membawa pengharapan yang baru, membawa kesegaran iman bagi kami semua. Mungkin di antara kami saat ini membutuhkan dan mendambakan pertolongan yang luar biasa. Mungkin di antara kami ada sahabat, kerabat, keluarga kami yang sedang sakit. Mereka yang saat ini menderita karena kondisi fisik mereka yang mengalami kelemahan. Mari Tuhan, tangan-Mu rapilah mereka, jamah mereka melalui kuasa ilahi-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini boleh menerima pemulihan dan kesehatan. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini yang mendambakan keharmonisan, mendambakan kebersamaan, ya Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi-Mu. Ketika tangan Tuhan berkarya, tangan Tuhan berkehendak, maka semua menjadi. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, satukanlah kami semua menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang harmonis. Bagi setiap pasangan yang saat ini mendambakan buah hati, yang sudah menanti sekian tahun lamanya, mari Tuhan, tangan-Mu bekerja. Kami percaya berkat Tuhan itu ada. Elisabeth, Sarah, Tuhan bisa buat seperti itu. Kami semua juga mengharapkan itu. Bagi kami yang saat ini sedang bekerja, merintis usaha, mendambakan pekerjaan, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kemudahan, berikan jalan keluar, titik terang Tuhan yang menyinari kami semua, sehingga kami bisa merangkak, bisa merintis pekerjaan dan usaha kami dengan baik. Anak-anak kami yang saat ini di masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru, berkati mereka, mampukan mereka, meskipun mereka masuki masa liburan. Buat anak-anak kami untuk selalu rajin mengingat pembelajaran, sehingga nanti di saat dia masuk di sekolahan, di pembelajaran di semester depan, anak-anak kami siap belajar dan siap untuk menggapai masa depan cita-citanya. Tuhan berkati dengan kerajinan, berkati juga dengan talenta dan kemampuan ilahi-Mu, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi kebanggaan, terutama di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap warga, lansia, adiuswo, para janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi semua yang saat ini sedang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu, rahmat Tuhan membersamai saudara-saudara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati apapun yang telah dilakukan oleh pemimpin negeri kami, mulai dari pusat sampai daerah, sampai yang terdekat dengan kami. Berkati semua, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan benar, baik, jujur, terkhususnya untuk Bupati Kediri dan para jajarannya. Mampukan Tuhan untuk berproses memajukan kabupaten kami Kediri ini
ke arah yang baik, sehingga kami semakin luar biasa. Juga daerah kami, Kecamatan Grogol dan sekitarnya, juga terkhusus untuk desa kami, Wonoasri. Kami percaya rahmat dan pertolongan Tuhan memimpin membangun baik 3 pilar yang selalu mendukung keberadaan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Semua dapat berjalan baik, semua dapat melakukan dengan pekerjaannya, pelayanannya sesuai dengan alur dan arah pemerintahan. Kami juga menyerahkan gereja sebagai tempat persekutuan Tuhan. Berkati, mampukan gereja menjadi payung atau naungan di dalam mewujud nyatakan karya Kristus, terkhususnya melalui kegiatan, program-program pelayanannya. Penatua, diaken, seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, Tuhan berkati, Tuhan tata, Tuhan tolong, Tuhan topang dalam setiap keluarga dan pelayanannya masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Teristimewa pada malam hari ini, kami telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk setiap pelayanan, bahkan dimanapun saja persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang mengelola menata persembahan ini, kiranya roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami semua. Dan kami berdoa untuk setiap tangan yang telah mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati melalui kelancaran rezeki di setiap harinya, sehingga mereka dapat memenuhi segala kebutuhan harian kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Tentu kami tidak akan tetap tinggal di ruangan. Kami akan undur, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai dan lindungi perjalanan kami. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami semua. Ampuni kami bila di dalam ibadah ada terselip dosa dan kesalahan. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan doa dan pengharapan ini. Izinkan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kita undur dari ibadah ini, kembali ke dalam setiap keluarga kita, pekerjaan, aktivitas kita pribadi lepas pribadi, dengan tetap bersuka cita dan penuh syukur. Kiranya damai Natal dan kasih Kristus menopang, menolong, memberkati kehidupan kita. Kidung Jemaat 120 bait 1, 2, dan 3. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendekat. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan melalui hambanya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kehidupan manusia. Sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, dan bijaksana, senantiasa menuntun, menjaga, merengkuh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Jemaat dipersilakan untuk duduk.